Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sukacita, amin. Kita tetap bersukacita. Ini kasih Tuhan, kemurahan Tuhan sungguh luar biasa. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita tidak berarti semuanya beres, tidak berarti tidak ada pergumulan, tidak berarti tidak ada masalah. Tetapi persoalannya adalah apakah ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, masa sulit, pergumulan, kita merasa bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita. Ini penting. Apakah kita merasa bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita? Ya, ini sangat penting ya. Karena memang bisa itu yang terjadi. Dan pembacaan kita hari ini kita melihat dari Mazmur pasal 22, di mana sang pemazmur merasa sepertinya dia ditinggalkan oleh Tuhan. Ini luar biasa ya. Sepertinya dia ditinggalkan oleh Tuhan. Tentu ada hal yang dialaminya. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di ayat yang pertama, kedua, ya, ketiga, dan keempat. Kita coba membaca bersama-sama. Ya. Ayat yang pertama, 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ya, demikian pembacaan. Bagian pertama kita melihat bagaimana Daud mengalami persoalan pergumulan yang luar biasa. Nanti ayat-ayat berikut dijelaskan bagaimana seperti dia ditekan, ada serangan yang luar biasa, ada musuh yang menerpa dia, dan dia tidak mengalami pertolongan dari Tuhan pada saat musuh itu datang, ya, sehingga dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, apakah Allah pernah meninggalkan kita? Nah, ini yang menjadi perenungan kita. Ya, sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia Immanuel, ya, bersama dengan kita. Tetapi dari sisi kita, manakala ada persoalan pergumulan yang sangat berat, bisa kita merasa bahwa kita ditinggalkan. Ya, kita ditinggalkan, sepertinya memang Tuhan itu jauh banget gitu ya, jauh banget. Kok jauh sekali, kok nggak memperhatikan saya, kira-kira begitu. Aku berseru tetapi engkau jauh, dikatakan, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Nah, memang Tuhan tidak segera. Ada kalanya waktu kita kesesakan, tangan Tuhan langsung menolong kita. Ada kalanya secepat itu. Hari ini kita berdoa, hari ini ada jawaban. Itu bisa terjadi. Tapi ada kalanya nanti. Nanti berapa lama kita nggak tahu. Nah, tampaknya yang dialami oleh sang pemazmur itu ya seperti itu ya. Jadi waktu dia dalam kesesakan itu belum ada pertolongan itu datang. Jadi aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Pernahkah Bapak Ibu Saudara tidak ditolong oleh Tuhan? Mungkin kita berkata, iya pernah, saya nggak ditolong. Buktinya keadaan saya seperti ini. Saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya sudah minta sama Tuhan. Ya, dengan yakin, dengan sungguh-sungguh. Ya, tetapi mana pertolongannya tidak ada sampai sekarang. Ya, itu bisa terjadi Bapak Ibu. Bisa terjadi bahwa bukan Tuhan tidak menolong, tapi Tuhan belum menolong. Ya, kalau yang kita minta itu ya adalah sesuai dengan kehendak Allah. Ya, pergumulan kita yang berat secara manusia kita tidak sanggup menghadapinya. Kemudian kita minta Tuhan menolong, pasti Tuhan tolong. Jadi bukan tidak Tuhan tolong, tetapi waktunya ya adalah waktu Tuhan, tentunya kita harus ikuti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat dalam kebenaran firman ini, ya, Daud yang mengalami masa kesesakan, masa tekanan yang luar biasa. Rupanya ya kalimat ini yang dikatakan oleh Yesus di kayu salib itu.
Kita tahu waktu Yesus ini sebentar lagi, 2 minggu lagi kita masuk Jumat Agung ya. Nah, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia pagi itu ditangkap ya di taman, kemudian disesah, ya kemudian digiring, disiksa, dicambuk, dipukul terus. Jadi dahsyat bukan? Luar biasa. Sampai akhirnya memikul salib itu ya, membawa ke Golgota, ya dibawa ke Golgota juga salib dia. Ya pikul itu salib sangat berat dan terjatuh, ditendang, dipukul, diludahi, dicaci maki, diolok. Waduh luar biasa. Kemudian digiring dan puncaknya adalah dinaikkan di salib itu, digantung, dipaku. Nah kira-kira berat apa tidak ini masalah? Ya sadis apa enggak? Wah sadis banget. Ini luar biasa. Ya luar biasa, itu sebabnya di kayu salib itu Tuhan berkata apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi beban pergumulan yang luar biasa ya yang kita alami secara manusia bisa membuat kita seperti Tuhan meninggalkan kita, gitu loh. Seperti Tuhan jauh daripada kita. Ya, secara manusia loh ya. Tetapi teologi kita jangan miring. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan selalu bersama, ya. Tetapi kita berkata, ya Tuhan bersama dengan aku. Tuhan ada di sini dalam kondisi saya seperti ini. Tetapi kenapa Tuhan tidak tolong? Kenapa Tuhan tidak menolong? Dikatakan dan tidak menolong aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hampir mungkin kita semua pernah mengalami seperti itu. Atau mungkin saat ini sepertinya Tuhan tidak tolong. Jangan katakan Tuhan tidak menolongmu, tetapi Tuhan belum menolong. Kenapa? Kok Tuhan tidak tolong, kan saya keadaan seperti ini. Ya dari sisi kita berkata ini berat sekali beban ini. Tapi kalau kita lihat dari firman Allah, ya bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ini biasa, tidak melebihi kekuatan. Jadi kita bilang ini berat, pergumulan sakit penyakit ini berat, ekonomi ini berat, pergumulan dalam rumah tangga ini berat. Lah itu kita alami, saudara alami, saya alami. Kalau itu kita alami, yang berat tadi sebenarnya tidak berat. Kenapa? Karena kita sanggup menghadapinya. Ya, kalau kita tidak sanggup menghadapinya, tidak mungkin Tuhan memberikan beban yang berat itu. Nah, mungkin kita berkata, Tuhan, kenapa ini berat sekali 100 kilo Tuhan? Ya, diberikan 100 kilo karena engkau masih sanggup mengangkat 150 kilo. Sebenarnya persiapan 50 kilo masih ada loh. Jadi kalau ditambah lagi beban itu masih bisa, bisa. Ya tapi kita kadang-kadang berkata jangan lagi Tuhan, cukuplah segini. Ya tapi Tuhan Maha tahu. Dia tahu batas-batas kemampuan kita ya untuk menghadapi setiap tantangan pergumulan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kesesakan, dalam pergumulan, dalam tekanan, dalam masalah besar yang dialami oleh Daud, dia berkata, Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, ya, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Saudara sudah berdoa? Adakah saudara berdoa berseru kepada Tuhan siang dan malam? Sungguh-sungguh? Oke, kita berkata saya sudah berdoa, saya sungguh-sungguh. Tapi apa yang dikatakan oleh Daud betul, aku alami, nggak ada pertolongan Tuhan. Ya sepertinya berdiam Tuhan, nggak ada. Aku berseru-seru, kok nggak dijawab sih? Ya, malam pun bersandar kepada Tuhan, berserah, berteriak kepada Tuhan. Kok aku nggak tenang? Di mana kuasa Tuhan? Di ayat 4 dikatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Engkau yang kudus, engkau Tuhan. Jadi Daud mau berkata, dari sejak kecil dia sudah tahu Allah yang hebat. Bahkan dia sudah alami sebenarnya, dalam perjalanan hidupnya dia alami
kuasa Tuhan, dialami penyertaan Tuhan. Dan itu pun terjadi dalam hidup kita. Jujur kalau kita melihat perjalanan hidup kita, kalau kita ada sebagaimana adanya saat ini, bukankah itu karena pertolongan Tuhan? Bukankah itu karena kuasa Tuhan, kasih sayang Tuhan? Ya, jadi semua karena kemurahan Tuhan. Tetapi secara manusia, seperti yang dialami oleh Daud, kita pun bisa mengalaminya, Bapak Ibu. Dan kita bisa berkata, Tuhan, mengapa Engkau jauh? Mengapa Engkau tidak mendengarkan aku? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidaklah jauh. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sesungguhnya Tuhan tidak membiarkan kita, tetapi Tuhan izinkan ada pergumulan, ada persoalan yang kita hadapi. Di ayat 11 dikatakan begini, kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Jadi ada kesusahan, ada beban, pergumulan, gak ada pertolongan. Daud berkata dari kecil, aku sudah diajar, berdoa seperti kita Bapak Ibu orang tua. Kalau anak-anak meminta sesuatu, ya berdoa dong. Ya, jadi hal doa berserah kepada Tuhan bagi Daud bukan masalah. Bagi kita bukan barang baru ya. Ya, kita selalu berdoa berserah kepada Tuhan. Tetapi masih bisa terjadi kita belum dapat ketenangan loh. Kita sudah berdoa. Nah, itu Tuhan izinkan untuk kita harus menghadapi. Tidak berarti ada dalam pergumulan itu Tuhan tidak sanggup menolong. Tidak. Tuhan punya kemampuan untuk menolong kita. Amin. Bapak Ibu, kesusahan apa yang dialami saat ini baik di gereja maupun di rumah, kesusahan apa yang Bapak Ibu alami, Tuhan sanggup menolong engkau. Tetapi kalau belum ditolong, ya itu artinya ada maksud Tuhan. Tuhan izinkan itu dan tetaplah bertahan ya di dalam keyakinan, di dalam iman. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan sampai berkata Tuhan sudah tidak peduli kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di ayat-ayat berikut, ayat 12, 13 seterusnya diceritakan bagaimana kondisi sang pemazmur itu ya. Saking beratnya seperti dikatakan tulang-tulangnya letih semua ya, capek ya, dan dia mengalami pergumulan yang berat. Nah, yang menarik Bapak Ibu, di ayat ini dijelaskan, kita lihat di ayat 24 berkata begini. Di ayat 24 ya, saya akan membaca untuk kita. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Dia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Bapak Ibu, apakah Tuhan mendengar teriakan kita? Apa Tuhan mendengar seruan kita? Apa Tuhan dengar doa kita? Amin, dengar. Tetapi tadi kenapa Daud berkata kok tidak didengar? Nah, itu bisa terjadi dalam hidup kita ketika tekanan itu luar biasa. Ini kan masalah perasaan Bapak Ibu. Kadang-kadang begini, orang berkata, aduh berat sekali beban saya. Kemudian kita bilang, segitu aja kok ngomong berat. Nah, orang itu akan berkata, ini karena bukan kau yang alami. Coba kalau kau yang alami. Nah, jadi pengalaman berbeda ya, perasaan ya. Jadi jangan juga kita kadang-kadang langsung memvonis seseorang ketika dia sedang berkeluh kesah. Kita bilang, kamu gak punya iman, kan Tuhan ada, kenapa gak bersuruh? Loh, dia bilang saya sudah bersuruh kok. Ya, jangan menimbulkan duka lagi, dia sedang berduka karena beban itu, kemudian kita tambahin lagi dengan menuduh dia ya tidak berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Perhatikan, ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, kepada yang bergumul tadi, kepada yang mengalami persoalan, kepada orang yang tadi datang kepada dia, kepada Tuhan. Ia, yaitu Tuhan, mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari dalam perjalanan hidup ini berserulah kepada Tuhan. Ya, sebab Tuhan mendengar seruan kita. Tuhan mendengar. Tuhan tahu beban pergumulan kita dan Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Tuhan tidak membiarkan kita Bapak Ibu. Ya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Ya, tetapi persoalannya adalah persoalan waktu. Ya, adakah kita dengan sabar menantikan waktu Tuhan? Persoalan adalah persoalan di dalam diri kita. Adakah kita tetap beriman kepadanya? Jadi gini, waktu perasaan kita ya mulai menyerang, sepertinya Tuhan jauh, Tuhan meninggalkan kita. Mari kendalikan perasaan kita dengan cara apa? Datang kepada firman. Ya, jadi sebenarnya menguasai perasaan itu hanya satu, yaitu kita harus dikuasai firman. Pikiran kita dikuasai firman, kemudian kita terima kebenaran firman, maka perasaan itu akan mengikuti nanti. Yang tadinya gundah gulana, tapi karena kita tahu firman, kemudian kita percayakan pertolongan Tuhan, akhirnya perasaan yang gundah gulana itu jadi tenang. Ya, aku mau tenang bersama dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya seringkali terjadi hal yang tidak baik karena terlalu mengandalkan perasaan. Ya, bukan salah, ya perasaan tidak selalu salah, tetapi kadang-kadang perasaan itu terlalu membawa hanyut. Ya, jangan baper gitu ya. Coba katakan kiri kanan, jangan baper. Ya, orang baperan itu susah. Kita senyum sedikit dilihat senyumnya beda, senyumnya kok lain sama saya. Loh, kok gimana tuh? Ya, kemudian kita lihat dia, loh, cara mandangnya kok kayak gitu. Loh, salah lagi. Jadi cobalah gunakan logika kita dan terlebih adalah kebenaran firman Tuhan yang menguasai nanti logika kita. Ya, datang kepada Tuhan, percayalah Bapak Ibu. Apapun persoalan pergumulan kita, tetap datang kepada Tuhan. Ada kalanya memang kita merasa seperti apa yang dialami oleh Daud, bahkan dialami oleh Yesus, karena memang pergumulan yang luar biasa, dan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi beban pergumulan yang luar biasa ketika tertimpa kepada kita, yang rasanya kita tidak kuat, sehingga aduh Tuhan di mana? Kenapa tidak langsung angkat saya Tuhan, lepas dari masalah ini? Ya, bisa terjadi, segera sesaat itu bisa Tuhan tolong. Tetapi kalau tidak, berarti ada maksud Tuhan. Ya, berarti kita masih kuat menghadapinya. Bapak Ibu, mari pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan ini menolong kita. Dia mendengar seruan kita. Tuhan dengar teriakan kita. Tuhan itu tidak jauh. Seperti pujian itu berkata, ya sejauh doa. Jadi ada di hati kita, ada di mulut kita. Kita berkata-kata, Tuhan itu dekat dengan kita. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Apapun situasi, kondisi yang kau alami saat ini, berseru dan dikatakan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Kita akan masuk dalam